Hi Blackpel, go Alpha, and now you're watching Black Icon. Awal mula terjun di dunia overclocking itu waktu kelas 3 SMP. Jadi mau bikin overclock itu kan bikin PC lebih kencang. Jadi waktu itu mau main game, beli PC buat main game, cuman nggak bisa beli PC yang mahal, jadi beli PC yang lebih murah. Waktu itu pakai Intel Celeron, terus di overclock, jadi bisa sama kayak prosesor-prosesor lebih kencang yang lainnya kayak Intel Pentium 2 waktu itu. Overclocking itu sendiri adalah sebuah teknik atau sebuah metode yang kita gunakan untuk membuat sebuah PC lebih kencang dari standar pabrikannya. Misalnya kayak prosesor sejuta umat waktu itu Pentium 4 itu yang paling rame di Indonesia. Itu clock speed-nya paling banyak tuh 3 GHz atau 3000 MHz. Nah, dengan overclocking kita bisa membuat prosesor tersebut berjalan di 3400 MHz, 3600 atau bahkan 4 GHz kalau prosesor itu mampu. Dan yang kita dapat adalah PC yang lebih kencang. Jadi tugasnya kita kerjakan lebih cepat. Kemudian kalau kita main game frame rate kita bisa jauh lebih tinggi. Itu efek overclocking. Jadi pengalaman paling tidak terlupakan di overclocking itu ada di salah satu kompetisi overclocking yang gue ikuti udah lumayan lama sih, tahun 2008. Di situ adalah kompetisi internasional pertama gue yang levelnya worldwide, bukan cuma Asia lagi. Dan di sana kita datang satu tim itu, tim Indonesia datang dengan pikirannya sudahlah kita mau jadi yang jangan jadi yang paling bontot aja, jangan jadi yang paling bawah. Dan keajaiban terjadi dan di sana kita juara 1 dan sejak hari itu Indonesia tidak pernah dipandang sebelah mata lagi istilahnya oleh dunia di bidang seperti overclocking. Prestasi yang paling membanggakan yang tadi yang tahun 2008 itu di acara namanya MSI Master Overclocking Arena di Taipei tahun 2008. Kemudian yang berikutnya tahun 2015 itu ada sebuah kompetisi yang diadakan oleh Kingston HyperX, namanya HyperX Overclocking Takeover di US, dan kebetulan juga di sana gue juara 1 lagi. Kemudian ada lagi tahun 2016 ada acara di Wuhan, Cina, nama acaranya Galax Overclocking Carnival (GOC), dan di situ akhirnya juara 1 lagi. Dan 2016 juga kalau nggak salah ada sempat juara 3 itu G-Skill OC World Cup namanya. Bicara suka duka, mungkin bicara dukanya dulu aja kali ya. Bicara dukanya sih, kita overclocking itu berkembang seiring dengan perkembangan hardware komputer. Nah, dari tahun 2001 sampai tahun 2017, meskipun hardware komputer sudah berkembang menjadi lebih baik, lebih istilah durability dan reliability-nya lebih baik, orang-orang itu masih punya pandangan buruk tentang overclocking. Padahal overclocking itu sendiri sekarang dengan berkembangnya teknologi dan vendor-vendor bekerja sama dengan para overclocker, semua kerjasama tersebut menghasilkan PC yang lebih tahan, graphic card yang mungkin jauh lebih kencang, dan juga prosesor yang lebih kencang setiap tahunnya. Itu bagian dukanya sih, dan itu masih menjadi PR gue pribadi untuk memberi informasi lebih banyak ke publik umum bahwa overclocking itu sesuatu yang dalam dan istilahnya bisa dipelajari emang kalau mau. Nah, kalau sukanya sih, sekarang setelah mendalami overclocking ini bertahun-tahun, cukup bangga aja dan cukup senang bahwa sekarang kegiatan yang gue lakukan sebagai hobi dari kecil ini akhirnya menghasilkan sesuatu. Overclocker di Indonesia itu salah satu yang terbanyak di Asia Pasifik, dan gue cukup senang bahwa banyak sekali komunitas-komunitas terutama mahasiswa. Jadi ada komunitas di Solo, ada komunitas di Jogja, di Jakarta juga ada, dan mereka ini adalah generasi-generasi muda yang punya passion di bidang hardware. Bagi lulu semua yang tertarik dengan hardware PC dan tertarik dengan overclocking, saran gue simple, just do it. Karena overclocking itu mungkin istilahnya ada yang senang dengan hardware, senang dengan overclocking tapi takut mencoba. Thanks to blackexperience.com.